Nah guys, untuk kalian bisa setting video itu agar banyak yang nonton itu ada poin-poin penting dari berupa judul. Judul itu ada kata kuncinya, ada ranking-rankingnya, thumbnail sampul video. Itu penting banget karena thumbnail itu bisa menentukan video kalian itu bisa diklik berupa materi apa yang kalian sampaikan ke penonton agar mengena ya, seputar apa, seputar Android, seputar aplikasi, seputar cara jadi YouTuber, seputar tutorial masak segala macam itu harus kena. Sama teks video. Teks video adalah kata-kata kunci. Jadi itu adalah penting banget. Jadi jangan kalian buat video, kalian sudah publish, kalau bisa kalian buat privat dulu baru kalian publish dengan setelan kunci, kata kunci, deskripsi dan judul ya guys. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Nani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini aku akan bahas tentang video YouTube ya. Nah, di sini aku nggak bertele-tele, langsung aja kita ke tips-tipsnya ya. Cara setting video agar muncul di beranda YouTube dan banyak yang nonton. Ini versi Nani Channel ya, yang kiranya itu bisa mengulik YouTube kalian itu bisa ada yang nonton ya. Karena aku pun pemula, aku pun masih YouTuber pemula, jadi kita sama-sama belajar ya guys. Langsung aja kita ke poin-poinnya. Tips yang pertama itu untuk YouTuber, untuk setting video YouTube itu agar banyak yang nonton itu tentu ada faktor-faktornya. Dari mulai judul, deskripsi, maupun tag ya. Jadi 3 poin itu penting banget. Nah, karena kalau kalian upload video, nah contohnya kalau misalnya aku biasanya upload video itu dalam bentuk pribadi dulu ya, baru aku publish. Karena pribadi itu agar aku bisa setting dulu untuk beberapa poin agar video itu bisa ditemukan penonton. Jadi nggak langsung dipublish tapi langsung di privat dulu. Contohnya aku upload video itu langsung di privat dulu guys. Jadi baru tahap setting. Jadi penting banget untuk YouTuber untuk tahap setting video itu ada beberapa poinnya. Yang tadi itu yang pertama itu judul. Nah, kenapa sih judul itu penting? Nah, karena kata kunci judul itu penting dari pencarian. Contohnya judul itu bisa ditelusuri di pencarian YouTube ya. Karena judul itu ada ranking-rankingnya. Kalau kalian bisa lihat di tag you, pencarian berupa cara buat makanan itu banyak banget versinya, itu banyak banget. Jadi ada rating-ratingnya di beranda agar muncul ya. Contohnya itu cara buat tempe goreng crispy ya. Di situ ada beberapa poin. Nah, contohnya judul itu paling penting yang menarik. Contohnya cara buat tempe goreng gitu. Itu kan istilahnya udah banyak ya cara membuat tempe, tapi kalian buat kiranya itu judulnya yang menarik ya, menarik versi kalian. Contohnya dia cara membuat tempe. Nah, kalian tambahkan cara membuat tempe crispy. Nah, itu ada poin-poinnya. Crispy, cara membuat tempe simple. Nah, udah gitu cara membuat tempe agar renyah gitu kan. Itu beberapa poin. Jadi setidaknya itu bisa ada penambahan poin-poin yang kiranya banyak dicari orang. Kalian bisa aja searching ke TubeBuddy ataupun tag you ya. Jadi itu pencarian itu banyak banget. Itu penting banget. Next. Nah, poin kedua yaitu adalah thumbnail ya. Kalau misalnya kalian punya YouTube itu pasti kalian bisa lihat kan di beranda thumbnail. Nah, thumbnail itu apa sih Kak? Thumbnail itu adalah sampul cover depan video kalian. Contohnya itu aku buat video kan nggak mungkin polosan seperti ini. Kalian misalnya publish ke publik gitu, tiba-tiba thumbnailnya nggak ada gitu. Thumbnailnya itu transparan aja. Jadi dari pihak YouTube ya udah kasihnya transparan aja. Fotonya itu cuman kalian sama gambar background yang ada di belakang aja udah. Tapi nggak ada tambahan dari efek-efeknya, ada kata kuncinya atau segala macamnya itu berupa gambar, berupa kata-kata yang memikat, itu nggak ada karena kalian nggak setting thumbnailnya itu versi kalian.
Nah, contohnya kalian bisa lihat aja di video aku kan, thumbnailnya itu berbeda-beda. Contohnya cara buat BPJS gratis dari pemerintah. Nah, contohnya aku dengan caption nunjuk tangan sama gambar kartu BPJS. Berarti itu yang sudah aku edit thumbnailnya versi aku. Jadi itu yang sudah aku edit thumbnailnya versi aku. Ada gambar kartunya, ada gambar kata-katanya, ada gambar caption dari akunya guys. Jadi thumbnail itu penting untuk orang itu bisa lebih percaya. Jadi contohnya kan kalau bisa kalian lihat, karena kompetitor kita tuh banyak ya, yang main YouTube itu banyak. Jadi kemungkinan gimana caranya thumbnail itu menarik. Thumbnail itu adalah bener-bener kayak sampul depan kalian itu apa. Jadi itu yang ditonjolkan di beranda. Kalau kalian bisa lihat di beranda itu yang paling muncul itu beranda itu thumbnail, sampul depan video kalian itu tentang apa. Yang kalian tonjolkan itu adalah thumbnailnya. Jadi biar orang itu bisa klik video kalian, nah sesuai sama isi. Jangan sampai nggak sesuai sama isi. Kalau kalian nggak sesuai sama isi video itu disebut namanya clickbait. Nah, clickbait itu bahaya. Kemungkinan channel kalian itu bisa istilahnya diblokir atau segala macam. Jadi jangan sampai kalian buat thumbnail itu nggak sesuai sama isi video gitu. Harus sama isi video. Contohnya cara mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah, yaitu kalian caption kata-kata sama gambar kartu BPJS. Nah, jangan kalian cara buat tempe goreng, kalian tampilin cara buat simce gitu. Contoh itu nggak nyambung gitu. Atau cara buat ayam goreng tapi kalian isinya videonya itu cara buat tempe goreng, itu kan nggak nyambung. Jadi jangan sampai nggak nyambung sama isi video, itu bahaya buat kemajuan channel YouTube kalian. Karena kalau di YouTube itu harus sama dengan isi video thumbnailnya. Next. Yang ketiga yaitu cara setting video agar muncul di beranda YouTube dan banyak penonton. Itu kalian harus mempertahankan kualitas penonton. Yang paling penting itu kalian itu di detik pertama itu harus buat cuplikan yang menarik. Jadi di situ di 3 menit pertama itu kalian harus buat video itu agar bisa nyaman sama penonton. Kemungkinan bisa sampai lanjut ke next video tengah, video samping, atau video paling akhir ya. Jadi kemungkinan dari poin pertama kalian buat cuplikan yang menarik, biar cuplikan menarik itu bisa sampai penonton itu betah. Intinya penonton betah agar video kalian itu bisa ditonton dengan durasi yang panjang. Jadi mempertahankan kualitas penonton itu penting, atau retensi penonton itu penting. Jadi kemungkinan kalau penonton itu bisa nonton lama, ya kalian itu bisa mendapatkan dolarnya itu lebih banyak, mendapatkan penghasilannya lebih banyak. Karena dari setiap video kalian itu kan ada iklannya, ada tampilannya. Dari video Nani Channel contohnya itu 8 menit. Nah, dari video Nani Channel 8 menit itu di video pertama itu kan ada iklan 2. Nah, nanti kalau dia lanjut lagi, pertengahan ada iklan lagi. Nanti paling akhir lagi ada iklan lagi. Jadi kemungkinan iklan itu dikumpulin. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan penghasilan juga, mendapatkan jam tayang juga, mendapatkan view lebih banyak juga. Jadi kemungkinan itu kalau dari tahap awal aja video kalian nggak menarik, ya kemungkinan itu nggak bakalan lama penonton itu bisa betah di channel YouTube kalian. Itu penting banget. Next. Nah, selanjutnya itu masuk ke durasi ya. Namanya kalian itu YouTuber itu, kalian harus buat inovasi video terbaru berkualitas setiap hari. Gimana caranya kalian buat konten semenarik mungkin versi kalian. Gali terus potensi yang kalian punya. Buatlah karya yang semenarik mungkin. Nah, durasi, masuk ke durasi. Kalau video YouTube itu durasinya itu penting ya. Karena video YouTube itu ada yang video short itu 59 detik. Ada video panjang. Nah, kuncinya kalau misalnya kalian buat short itu berupa video penting tapi langsung ngena. Langsung ke tahap intinya aja, karena waktunya cuma 29 detik. Tapi beda dengan durasi panjang. YouTube itu mempersilahkan kalian itu dengan video panjang. Jadi kemungkinan itu bisa banyak
penghasilannya dari video panjang. Contohnya itu kalau misalnya Nani Channel ya, buat video short itu kan 59 detik, itu pada intinya aja, nggak usah bertele-tele, pada poinnya aja. Tetapi kalau video panjang Nani Channel contohnya 9 menit. 9 menit itu kan ada beberapa iklannya yang kalian bisa selipkan, tambahkan. Nah, contohnya kalau video panjang itu, kalau kalian buat video lebih dari 8 menit itu kalian bisa selipkan iklan lebih banyak gitu. Kecuali kalau kalian itu kurang dari 8 menit itu udah diatur sama pihak YouTube. Tetapi kalau lebih lama videonya itu kalian lebih dari 8 menit itu kalian bisa selipkan iklan lebih banyak. Itu ke iklannya itu yang pertama, saat orang buka video itu udah muncul iklan 2 pertengahan. Nah, kalian selipkan. Nah, contohnya ada 3 tuh, dari 9 menit itu ada 3 video. Nah, karena ada kelebihan kalau misalnya 8 menit itu kalian bisa tambahkan video, kalian bisa tambahkan 4 iklan. Nah, begitupun selanjutnya. Tetapi iklan itu juga harus tepat sasarannya, jangan sampai memotong pembicaraan saat kalian bawakan materi. Jadi setidaknya kalian bisa selipkan minimal itu dari video itu 4 iklan. Kalau kebanyakan iklan orang bakalan males nontonnya guys. Misalnya durasi itu, kelebihan konten kreator itu udah dapet, kalian bisa selipkan iklan di lebih dari durasi 8 menit, kalian bisa tambahkan iklan. Nah, kelebihan juga kalian mendapatkan poin, penonton itu bisa lebih punya terus kepercayaan sama konten kreator tersebut. Nah, selanjutnya kalian bisa mendapatkan subscriber, kalian bisa mendapatkan view penonton lebih banyak, atau jam tayang. Itu keunggulan kalau kalian buat video panjang ya. Jadi kelebihan banyak banget poin-poinnya. Yang terakhir itu adalah rasa video. Video itu ada beberapa penikmat ya. Jadi kalau misalnya kalian buat video asal-asalan tanpa tahu tujuan penonton kalian itu apa. Contohnya kalian buat video tuh, kalian nggak tahu target penonton kalian itu siapa. Nah, contohnya itu banyak banget ya YouTuber yang saat ditanya buat konten target penonton kalian siapa. Nah, manfaat apa dia nonton channel YouTube kalian? Itu kalian harus bisa menjawabnya. Karena misalnya, kalau misalnya kalian aja dari rasa video atau penonton aja kalian nggak tahu target penonton kalian itu siapa, itu kalian bisa kebingungan untuk bisa mendapatkan penonton lebih banyak. Nah, contohnya itu YouTuber Nani Channel. Nah, target penonton aku itu adalah seseorang yang gaptek sosial media. Seseorang yang gaptek sosial media seputar Android, tentang cara jadi YouTuber, itu masuk ke kategori masuk ke YouTube Nani Channel. Jadi kemungkinan itu seputar Android, orang yang gaptek sosial media, orang yang gak ngerti sosial media, orang yang mau berpenghasilan menjadi YouTuber, tentang cara solusi Android bermasalah, itu masuk ke kategori penonton Nani Channel. Nah, jadi untuk YouTuber itu harus tahu target penonton kalian itu siapa. Nah, contohnya kalian jual panci. Kalau misalnya kalian jual panci di YouTube itu, pastikan target penonton kalian kan ibu-ibu yang usianya berapa? Usianya contohnya 20 tahun sampai 50 tahun. Itu ibu-ibu untuk target penonton penjualan panci, review produk segala macam, itu masuk ke kategori ibu-ibu. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan agar video itu punya rasa, target penonton puas, dan tahu kalian itu mau buat konten apa. Itu harus kalian bisa menjawabnya, karena itu penting banget untuk kalian bisa setting video itu agar penonton itu bisa nyaman dan agar banyak penonton yang nonton di stay YouTube kalian. Oke guys, segitu dulu tentang cara tips-tips setting video agar muncul di beranda YouTube dan banyak penontonnya versi Nani Channel. Semoga apa yang kusampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap belajar, jangan pernah cepat puas, belajar bersama mentor-mentor berpengalaman, belajar bersama buku-buku. Jadi buku itu adalah jendela untuk kalian itu bisa selangkah lebih maju ya. Oke, semoga apa yang kusampaikan bermanfaat untuk kalian. See you next video, bye-bye.